ada yang tidak mau disebut tetap bergerak menghidupi buku, menghidupi ekosistem, bahkan tidak hanya buku. Di beberapa tempat ada orang-orang yang setiap minggu itu pekerjaannya bawa konjol, bawa tanaman, tulis tandur direkam kamu di buku orang luweh. Karena ya memang tadi barangkali kami pun meniru, belajar meniru untuk spiritnya. Kalau kami tagline kami kan terus lupaku salah waktu dan ajar mas guru ini silahkan dicari sendiri ya terjemahannya. Itu saja. Jadi karena saya juga enak sebenarnya karena ini kan forum bahasa Indonesia itu. Jadi saya nanti terlalu dominasi dan Jawa nanti kena meh juga. Karena ya tuh padahal Jawa kami itu Jawa Indonesia, kalau bahasa kami itu Jawa itu kan ada yang Jawa yang pakai surja keris itu. Jawa kami yang pakai kantong kompak atau itu Jawa tidak kedayaan Sutotoyo dan Bapak itu yang kami atau dulu. Nanti bisa sambung ke Pak Toto mungkin nanti. Bapak lihat sejarah tadi ya. Saya siasat bertahan tadi. Ya, apa? Selama buku masih bisa diterbitkan, toko buku masih tetap banyak, tetap ada. Saya kira kita tidak perlu terlalu khawatir soal dampak serangan dari ranah yang lain, karena masing-masing hidup dengan ekosistemnya masing-masing. Jogja ada kulinernya, ada pariwisatanya, dan buku belakangan ini juga teman-teman mulai memetakan di utara ada beberapa toko buku, di selatan ada beberapa toko buku, kemudian ada upaya kecil-kecilan untuk kemudian bagaimana kalau misalnya kita bikin wisata buku. Saya kira itu juga harapan-harapan sederhana ya dari para pelaku literasi untuk melihat bahwa buku juga bisa menjadi pusat pariwisata loh kalau mau. Jadi kalau masa depan buku saya tidak bisa menjawabnya ya, tapi kalau kerja bersama ini ekosistem ini berjalan, saya kira juga kalau misalnya memang habis oleh suatu kalau misalnya besok itu tidak diproduksi lagi, artinya ini yang tumpah tidak hanya toko penerbit, tidak hanya toko buku, tapi semua sistemnya berubah. Tapi kalau kita bicara soal dunia perbukuan, saya kira kita masih punya harapan, masih baik-baik saja. Buku lawasan masih mahal harganya. Jadi seri-seri perang yang orang masih mencari edisi pertama, mas. Ada perlawanan nggak gitu? Tapi yang Polri ngurusin tidak saja, ngurusin di bagian saya bertanya itu. Nah, kalau soal perang juga dengan omset itu, mas. Saya tak paham ini bentuk kekhawatiran, itu bentuk kecemasan kolektor buku, pembaca buku gitu, terhadap bagaimana sih penerbit itu bisa bekerja tumbuh, sementara kita tahu bahwa buku sastra itu benar, itu kenyataannya begitu. Buku sastra bukan menu utama gitu, di dunia perbukuan kita. Gitu. Dia hanya kayak semacam hiburan, kecuali mungkin itu mereka yang memang studi sastra. Gitu. Nah, tapi ya itu mas, karena Jogja, karena penerbit ini spirit POD ya, dia masih bisa dipertahankan gitu. Malah pada punya kecemasan, masih ada penulis nggak nih, masih ada naskah baru nggak nih, ini 6 bulan lagi penulis siapa yang mau terbitkan gitu. Karena memang polanya berbeda, dia tidak ditemukan dengan sistem bahwa kita punya modal, kita punya tim, kita punya rangka kerja, bahwa bulan ini berapa buku, bulan besok berapa buku gitu. Tapi semangatnya memang ini lebih bagus. Kira-kira dicetak berapa, modalnya cukup nggak? Jadi banyak pertimbangan yang itu mungkin dalam industri perbukuan di penerbit besar kayaknya cara kerja kita memang terwujud. Tapi itu yang coba mereka tiru juga sebenarnya orang ini gitu. Bahwa ternyata menarik juga punya memasarkan buku ini, gitu, menerbitkan buku dengan jumlah terbatas, dia berisiko di modal dan di stok liputan tidak bermasalah, gitu, tidak relatif
400.000 lagi, kita nggak jual 25.000 lagi gitu. Jadi saya kira masing-masing dengan polanya. Nah, saya senang dengan kecemasan itu Mas, karena artinya kita masih ada harapan bahwa buku akan terus diterbitkan dan selalu akan ada pembacaan. Oke, terima kasih Bang Noto. Ya, sekarang ke Mas Bagas tadi bagaimana tengah arus penerbitan ulang buku lawas gitu ya Mas Bagas, dan tuntutan untuk mendapatkan buku lawas tapi kualitas bagus. Bagaimana siasat Mas Bagas di ruang melakukan? Monggo Mas. Memang salah satu doa saya sebagai pengedar buku lawas itu kapan ya ada penerbitnya itu tuh. Penerbit mana lagi yang stoknya masih banyak? Itu memang salah satu doa saya. Jadi mungkin bisa dibilang semua akan lawas pada waktunya. Iya, wayang kalau gojek saya sama Mas Latif itu mungkin wayang provokator kabeh. Ya saya berusaha menjawab kegelisahan Mas Anang, ya, terkait bagaimana nanti kedepannya kalau buku lama itu terus dicetak ulang. Menurut saya sepanjang yang saya jalani di ruang lama, pembeli buku lawas itu beda seperti pembeli buku baru atau buku lain. Jadi mereka para pembeli itu ketika punya niat membeli itu udah punya mental yang beda. Jadi semacam udah tahu resikonya lah. Ketika membutuhkan buku A misal, atau sebutlah buku bank, atau dengan kondisi yang mulus, atau ada tanda tangannya misal. Jadi itu mereka udah secara otomatis, secara mental udah terbentuk. Jadi negosiasinya itu nggak terlalu berbelit-belit gitu. Jadi masih, aku rasa itu orang-orang atau pembeli-pembeli buku lawas itu bakal terus ada. Ya, masuk doa saya tadi. Terus yang kedua mungkin upaya setelah buku-buku yang ada terus diterbitkan ulang ya, atau misal untuk kasus Pram hari ini ya, yang harganya melonjak dan terus mungkin dengan segala keluasannya yang cetakan baru lah. Ini mungkin saya sedikit promo juga sebagai toko buku yang punya kebiasaan memindai, itu dalam waktu dekat ini mungkin akan mengedarkan tulisan-tulisan Pram yang itu belum sempat terbuka, yang banyak bertebaran di majalah, mulai dari tahun 50-an sampai tahun 80-an dalam bentuk reading. Jadi itu mungkin salah satu jawaban ya, gimana upaya Ruang Melamun sebagai toko buku lawas memanjangkan umur arsip. Begitu Mas. Terima kasih. Jadi Mas Bagas, itu bisa dicek di ruang Instagram Ruang Melamun ya Mas? Sebentar lagi. Oke, itu launchingnya. Ya teman-teman bisa cek di Instagram Ruang Melamun untuk launchingnya. Nah, mungkin ada tanggapan lagi teman-teman. Oke, satu, ada lagi. Oke, ada tiga, langsung sip. Boleh perkenalan? Ya, siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya dari Sleman. Sangat menarik kalau kita berbicara mengenai ekosistem yang ada buku sastra di Yogyakarta. Dan ini saya khususkan untuk Kang Sukawro sama Cak Kandar ya, karena saya punya kepentingan tersendiri tentang sastra Jawa. Memang kalau kita berbicara sastra Jawa ini boleh saya akui jadi itu minat khusus itu, karena memang ada masalah dia bahasa.
kasih orang Yogyakarta asli pun belum tentu akan mengakses wawasan sastra Jawa. Dan ini saya kira juga menyambung apa yang dikatakan Mas Bagas ini. Memang ada menariknya ketika ada satu usaha untuk menerbitkan ulang karya sastra yang lama. Karena ketika saya untuk mencari Serah Prianto, kemudian Mulandoro dan sebagainya itu harus bersusah payah ke perpustakaan yang kuno-kuno, misal di IB, UGM atau di Polsani itu baru ketemu. Sementara kalau di perpustakaan lain mungkin jarang sekali ada yang istilahnya mendisplay buku tersebut untuk bisa diakses. Jadi saya kira sanggahan mengenai percetakan untuk yang sastra Jawa zaman dulu tahun 20-an dan sebagainya ini saya kira masih perlu dilakukan. Tapi dalam rangka untuk edukasi, dan saya kira perlu untuk diistimewa bersama. Lalu mengenai environment atau ekosistem yang saya kira juga menarik di sastra Jawa ini saya pembina sastra Jawa ini. Apa namanya, banyak sekali produksi yang dalam arti untuk regenerasi ya. Jadi tidak hanya berkutat pada romantisme saja, tapi juga sudah menjadi suatu perkembangan sendiri. Ya banyak sekali sastrawan misalnya kayak Bu Widi Pratiwi, Mbak Andri Pangestuti dan lain-lain dari Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta ini masih sangat bergeliat. Walaupun demikian masih belum banyak pengarang yang bisa berdiri mandiri. Misalnya masih beberapa masih dimulai dengan balai bahasa, salah satunya dalam masalah Pandegan atau dengan Jawa Lodan dan sebagainya. Nah ini dari Jakarta apakah ada suatu motivasi tersendiri dalam arti supaya para sastrawan sastra daerah di Yogyakarta ini bisa, istilahnya kalau mungkin bahasanya agak sombong sih, agak show off untuk istilahnya aku wani loh untuk mencetak secara mandiri. Saya sebagai penulis pribadi tidak dompleng balai bahasa atau apa, dan tidak istilahnya banyak sekali sastra Jawa itu justru bentuknya antologis gitu. Jadi kompakan gitu ya. Jadi belum ada suatu keberanian secara individu. Nah itu yang saya kira juga ada suatu dilema ini yang saya alami sendiri ketika melihat program balai bahasa juga pusat pertumbuhan Kemendikbud. Balai bahasa itu serasa dalam sastra daerah itu melakukan penerjemahan 3 kali lipat. Dari awalnya sastra Indonesia dijawakan, dari Jawa di Indonesiakan lagi. Ini seperti halnya contohnya novel Aset dan Sengsara. Dalam bahasa Jawa itu sudah diterjemahkan dari Melayu ke Jawa, tapi di Indonesiakan lagi. Ini jadi kayak saya kira kalau kita lihat terjemahannya, mungkin apakah itu kontekstualisasi yang saya kurang tahu. Tapi itu seperti halnya Minggu Negara. Jadi saya kira memang saya menarik balai bahasa ingin menasionalkan sastra Jawa. Tapi lagi-lagi memang sastra Jawa di Indonesia kan tuh rasanya wis ilang. Jadi bagaimana dari Cak Kandel untuk menanggapi hal tersebut. Jadi saya kira istilahnya kalau saya lebih menekankan kepada marwah dan rasa ini, saya kira juga perlu dipromosikan, tidak hanya sekedar embel-embel ini sastra Jawa. Maka berusaha. Perkenalkan, nama saya Leo. Mungkin dari diskusi ini kita bisa simpulkan bahwa sastra Jawa ini tumbuh terseok-seok di antara pesatnya sastra Indonesia. Dan saya ingat tahun lalu saya selesaikan sastra di DBI ini, yang pada waktu itu semua pembicaranya adalah sastrawan Jawa dan juga akademisi Jawa. Dan waktu itu pesertanya ada sebanyak ini, meskipun jumlah peserta sudah dibatasi, tapi ya datang setengahnya saja sepertinya tidak sampai. Dan di situ juga saya teringat ketika saya mengadakan diskusi dengan Cak Kandel waktu itu untuk membahas satu buku sastra Jawa modern yang pada waktu itu karyanya adalah pemenang sastra rancak di 2023. Tapi di situ lagi-lagi pesertanya hanya bisa dihitung jari, dan mirisnya adalah beberapa di antaranya bukan berasal dari Jawa. Nah yang saya tanyakan kepada Anda adalah bagaimana kita memberikan satu pemahaman bahwa kesadaran masyarakat untuk membaca karya sastra Jawa
Jawa ini dibentuk atau dibangun dengan cara seperti apa saja? Karena sama seperti yang dikatakan Mas Jadian tadi, kebetulan saya adik tingkatnya di video UGM, bahwa akses pengetahuan mahasiswa itu khususnya untuk penerbitan sastra Jawa modern itu sangat terbatas gitu. Di lain sisi perpustakaan di prodi kami juga meskipun banyak mengadakan buku-buku sastra Jawa, tapi untuk mengikuti perkembangan sastra Jawa modern itu sangat terbatas gitu. Siapa yang menulis novel Jawa tahun ini atau tahun sebelumnya, bahkan prestasi beberapa pengarang baru itu sudah sangat diketahui. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk memberikan satu kesadaran gitu untuk pelajar di sini. Dan kalau boleh bilang, mungkin aku akan bilang Cak Hendra adalah korban sastra Jawa. Dia adalah salah satu wakil yang bisa dikatakan memperpanjang nafas sastra Jawa, memberikan ruang yang lebih banyak dan menyenangkan bagi kami yang suka sastra Jawa itu. Dan kalau boleh aku katakan Cak, nanti mungkin saya bisa menyampaikan ke semua teman-teman yang di sini mengapa kita harus membaca sastra Jawa. Gitu. Satu lagi. Terima kasih, selamat sore pembicara yang ada di depan. Terima kasih sekali lagi. Perkenalkan nama saya Yudi, saya dari Bantul. Sekali lagi bahwa Jogja ini luar biasa ya. Saya sebagai yang bukan orang Jogja ya. Jadi saya datang ke Jogja sekitar 2019, jadi sudah 10 tahun di sini. Saya melihat Jogja ini sangat luar biasa, iklim perbukuannya gitu. Terlepas dari dikotomi penerbit mayor dan mudi ya, saya tidak mempermasalahkan mana yang mayor dan mana yang mudi, tapi saya rasa di bidang Asko tadi itulah kelebihannya di Jogja gitu. Bahwa seorang penjual buku itu tidak ansih dia sebagai penjual buku saja, tetapi juga tidak sebagai penulis saja, itu juga sebagai penulis, juga sebagai organizer gitu. Dan itu luar biasa sekali menurut saya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan dinamika yang terus berkembang. Sekarang perbukuan sudah tidak lagi berhenti pada tataran fisik ya. Di beberapa kota besar, beberapa penerbit sudah meluncurkan produk buku elektroniknya misalnya. Entah itu dalam bentuk apapun, misalnya kalau dalam novel itu mungkin webtoon atau apa gitu. Dan itu kita tidak bisa memungkiri, itu adalah pasar baru sebenarnya. Nah, pertanyaan saya, penerbit di Jogja ini kondisinya seperti apa sih? Terutama untuk Mas Koko ya, mungkin fokus di buku sastra, terus Cak Hendra di fokus di buku sastra Jawa dan akhirnya saya rasa apakah memang teman-teman mungkin kalau dibilang mewakili tidak bisa ya, tapi setidaknya apakah teman-teman ekosistem buku di Jogja ini kepikiran tidak sih Mas untuk menangkap peluang inovasi ini gitu? Apakah kepikiran tidak? Ataukah masih nyaman dengan buku fisik gitu? Pertanyaan saya itu satu, apakah masih nyaman dengan buku fisik? Ataukah yang kedua memang pasarnya belum ada di Jogja? Karena kan bicara soal penerbitan pasti bicara soal industri ya. Kita tidak bisa mengirim seindie apapun orientasinya pasti industri. Ketika Cak Hendra bilang bahwa beliau tidak menggerakkan sebuah penerbitan tapi petani buku ya tetap aja gitu. Industri pertanian gitu ya. Tidak bisa dibilang penerbitan buku tapi petani buku, tapi saya melihatnya ya sama aja gitu. Bahwa ini adalah yang dilakukan Cak Hendra adalah ya industri pertanian buku. Ujung-ujungnya apa gitu? Ya
pasti ujung-ujungnya adalah mungkin tidak ngomongin omset tapi minimal BEP lah gitu ya. Jadi saya rasa apakah tidak pasar pasti menjadi hal pertimbangan yang cukup sesuatu hal yang cukup dipertimbangkan gitu. Apakah memang pasarnya di Jogja ini belum ada untuk inovasi-inovasi seperti itu, misalnya buku elektronik dan buku sastra digital, apakah seperti itu? Terus pertanyaan yang kedua, ketika era 90 akhir dan sampai awal 2000 itu saya masih ingat betul betapa beratnya industri buku ketika harus head dengan sastra, khususnya sastra ya, harus dengan sastra koran. Ketika saya sebagai konsumen buku, saya merasa tidak lagi memerlukan, tidak lagi perlu baca buku, saya cukup beli koran minggu. Ketika saya ingin baca buku sastra, ingin baca karya sastra, saya cukup beli koran minggu. Saya cukup membaca karya-karya sastra di koran minggu, dan itu memang puncak jaya-jaya sastra koran ketika itu. Nah, pertanyaan saya, ketika saat ini sastra koran sudah mulai meredup gitu ya, dengan sejak kala korannya gitu, apakah itu menjadi pertimbangan juga bagi teman-teman di industri buku untuk setidaknya di Jogja gitu, untuk menunjukkan bahwa ya Jogja ini adalah ibu kota sastra, dan saatnya ketika kondisi seperti ini, ketika sastra koran sudah mulai meredup, meskipun muncul sastra digital ya, apakah industri buku ini juga memandangnya seperti apa, khususnya di Jogja, sehingga mimpi ibu kota Jogja sebagai ibu kota sastra ini bisa terwujud, tidak cuma mengenang kejayaan masa lalu saja, seperti yang dibilang Mas Raffi tadi itu bahwa Mataram memiliki sejarah panjang mengenai sastra, tidak hanya berhenti di situ saja. Makanya jangan sampai, saya sih berharap jangan sampai industri buku sastra di Jogja itu ini tuh dia sebatas seperti logo yang di belakang Mas Saudi itu. Jadi buku yang memperebutkan buku, banyak anak memperebutkan buku, dan juga buku yang berbunga-bunga gitu. Jadi bahwa sastra tidak seperti itu, industri buku sastra di Jogja tidak seperti itu, dan untuk meraih mimpi orang buku sastra itu jangan cuma berbunga-bunga saja gitu. Itu sih, terima kasih Mas Saudi. Oke, terima kasih kepada tiga penanya kita. Pertanyaan yang cukup membuat kepala agak berasap. Ada dua penanya yang cukup banyak memiliki pertanyaan kepada Cakandar. Mungkin Cakandar mau menjawab terlebih dahulu. Iya, terima kasih sebelumnya Mas Redian sama Mas Leo. Ini ada sedikit kita beralih ke sastra Jawa. Sastra Jawa pun sebenarnya sastra Jawa modern ya. Saya juga yang sastra Jawa kuno atau yang saya juga nggak paham. Jadi bahasanya sastra Jawa modern agak anyar yang mungkin banyak terjadi di pasca kemerdekaan. Sebenarnya ini Mas Redian, saya itu kan juga tidak lahir dari komunitas sastra Jawa, tidak lahir dari kehidupan penulisan ataupun komunitas di lingkungan sastra Jawa, apalagi instansi sastra Jawa misalnya. Karena kami lahir seperti yang saya sampaikan tadi, kami lahir dari interaksi Sopoaruh di bidang-bidang sastra itu, yang di kemudian hari mendorong saya, menggerakkan saya lewat banyak orang tadi untuk Sopoaruh bertegur sapa. Ini sama sebenarnya bagi pembaca sastra Indonesia yang orang Jawa misalkan, itu ya seperti saya dulu tidak akan membaca karya sastra Jawa modern misalkan, tidak tahu Pak Broto, Pak Jain PT, kemudian percaya Pak Jaimin K misalkan, atau apalagi yang lebih senior Pak Singgono. Pak Singgono itu kalau tidak salah dulu menyusun karangan-karangan penyair penulis sastra Jawa di pasal 50 seperti Gema Tanah Air kalau di bahasa Indonesia seperti itu. Nah,
karena keberangkatan saya dari gampangnya itu ya software dengan teman-teman yang banyak di luar sistem, mungkin bahasanya komunitas, gampangnya agak liar misalkan. Nah akhirnya ya beberapa saran misalkan bocah sastra Jawa itu ya bocah sastra Indonesia sama gitu kan, bocah sastra Indonesia yang bisa atau punya bahasa ibu bahasa Jawa sebenarnya sama. Itu yang banyak digaungkan oleh almarhum Imam Budi Santoso dengan konsep sastra kampung halaman. Ya kampung halamanmu dari mana ya silahkan dikemunak, silahkan dipokoro, silahkan dirawat dengan cara masing-masing. Nah, itu yang melatari saya, melatari kami untuk mencoba belajar menggarap sastra Jawa yang tadi memang minat khusus tadi. Meskipun sebenarnya di ekosistem sastra Jawa, penerbitan buku sastra Jawa pun sudah ada, Mas. Saya didorong, kemudian saya dipertemukan dengan orang-orang yang bahasanya, kalau bahasa pasar itu ya reseller bukunya sastra Jawa itu ada sendiri, Mas Robi, Mas Putu. Jadi ternyata ya ada gitu. Dengan plus dan minusnya di situ akhirnya kami Interloop menjadi terbantu. Setiap saya menerbitkan buku sastra Jawa sudah ada yang bawa sini laris enggak, maksudnya ya jalan-jalan gitu. Artinya ada ekosistem kecil juga yang terbentuk di sana, yang itu ya sama, akhirnya membuat kami bisa ikut. Akhirnya kami pun bertemu sama lewat komunitas dengan penulis-penulis Jogja yang sudah mapan, Mbak Maria, Mbak Artini dan lain-lain itu. Nah dari situ pun kami mencoba untuk menawarkan formula-formula, skema-skema penerbitan supaya kita bisa meniru dengan sastra Indonesia. Karena saya awalnya kan memang banyak di sastra Indonesia, banyak. Ya sama sebenarnya apa yang kami lakukan, terus sama dengan JBS, sama dengan beberapa penerbit indie di Jogja itu. Nah, Delalah kebetulan tadi kami didorong untuk mencoba menggarap Delalah. Kalau Mang kan orang Padang, nah saya kan wong Jawa, itu ya. Disitulah sebenarnya kerentak untuk ternyata ada hal-hal yang perlu diupokoro, perlu dirawat secara baik tentang karya-karya yang menarik tadi. Kalau terkait dengan penerbitan karya-karya Pak Sungkono, karya Aris Martianto, Landoro dan sebagainya, ya saya hanya masih sebatas membayangkan gitu. Karena lagi-lagi kembali ke rumus kami sendiri, yang untuk tahu diri kan. Saya harus tahu diri kami, kapasitas saya sampai mana misalnya. Kapasitas Interloop itu kan hanya ibarat ekosistem buku itu sawah besar ya kan. Yang lain traktor, kami itu hanya pacul kecil yang ada di pojokan. Yang tidak bisa disentuh oleh traktor, nggak mungkin. Nah itulah kerja-kerja dari ya kami ini. Nah akhirnya kami harus mengukur diri bahwa saya ingin terbit karya-karya lama. Dulu pernah dengan Pak Danuri Prabowo, peneliti sastra Jawa, kita menerbitkan salah satu penulis sastra Jawa yang sangat menarik secara antropologis, misalkan Pak Kewajian Mulyadi. Kami menerbitkan satu cerita pendek berbahasa Jawa dengan setting semua di Paro, di sebuah kecamatan di Ngawi. Itu setting tahun 50, bagaimana masyarakat di sana hidup di tahun 50, bagaimana perjudian marak, bagaimana banyak hal yang ternyata dia mengangkat setting Paro yang kalau bahasa sekarang kan sastra lokal maksudnya. Tetapi itu sudah juga dilakukan oleh penulis-penulis yang bagi saya sangat legend di sastra Jawa, termasuk Pak Kewajian Mulyadi tadi. Nah untuk mengarah ke situ ya nanti mau kita kolaborasi. Nah artinya ya tetap nggak bisa kan, kami juga menerbitkan puisi, menerbitkan novelnya Pak Mustafa, kapan-kapan Mas Adrian Kresna misalkan. Itu kan ada kerja-kerja yang kami harus menyadari bahwa kami tidak bisa melakukan sendiri. Dulu misalkan TBY ini pernah menerbitkan satu kumpulan cerpen yang sangat menarik, cerpen bahasa Jawa ya. TBY tahun 98 pernah menyelenggarakan sayembara cerita pendek berbahasa Jawa. Itu yang menjadi juaranya nomor 1 karya Imam Budi Santoso, nomor 2 Jayus Beliau dari Kubur. Jadi kumpulan cerita dari TBY yang di tahun 99 itu adalah beliau dalam perapatan. Jadi TBY itu pernah kita tunggu kapan TBY mengadakan sayembara lagi. Karena Dinas Kebudayaan atau Lembaga Kebudayaan novel sayembara sudah dari tahun
16 atau 17 sampai 2020 sudah, dan itu melahirkan karya-karya yang menarik. Kami mendapat berkah dari sayembara itu karena sudah mendapat label tadi Interlud Sastra Jawa. Brandingnya sudah berhasil kan. Nah, itu yang untuk sastra atau naskah-naskah lama ya Mas. Untuk regenerasi kemudian bagaimana penulis mandiri ya, itu tadi memang kalau menurut saya penulis sastra Jawa yang muda harus berani keluar dan ngangsu kawuh kepada penulis dan komunitas sastra Indonesia. Menurut yang saya alami, karena di komunitas sastra Indonesia sudah sangat apa ya, sudah bukan bahasanya, itu sudah sangat macam-macam dengan komunitas ini yang terjadi interaksi dan tidak hanya adu jotos, tapi sudah ada argumen yang itu menarik. Nah, di sastra Jawa terutama anak-anak muda, setiap saya bertemu dengan misalkan ada dia, ya yuk kami bikinlah lingkaran diskusi atau bikinlah apa yang itu mampu menjadi ruang tadi, ruang yang sangat kecil, yang jangan jauh-jauh, jangan untuk Yogyakarta apalagi Indonesia, ya untuk kita sendiri. Kita harus egois itu, kita ya sama. Saya menerbitkan bahasa Jawa ini, saya belajar sendiri. Saya harus belajar dari dulu menulis kata kalimat loro dengan o atau loro dengan a. Nah, itu akhirnya kita belajar. Itu yang barangkali bisa jangan merasa untuk belajar ke sastra Indonesia, dan bacalah juga sastra Indonesia gitu kan kalau teman-teman di sastra Jawa, dan mari kita bekerja sama. Itu yang ya sama seperti di Mas Leo, kita perlu meniru dengan gerakan-gerakan teman-teman sastra Indonesia yang seperti sebuah iklan jauh depan. Itu kemudian apa yang harus kita, mengapa kita harus membaca sastra Jawa? Ya bagi orang Jawa saya pikir, ya akhirnya saya kembali kepada pilihan masing-masing individu, bahwa kalau bagi kami ini adalah bentuk saya, bentuk kami sebagai hormat saya marang boso dalam kuring ibu saya. Ini adalah bentuk penghormatan saya kepada bahasa ibu saya yang membesarkan saya dari kecil sampai sini dengan bahasa Jawa, yang Jawa itu juga sangat beragam. Itu terus kita sambung pertanyaan itu Cak Jun. Nah, Cak Jun ini bukunya juga terbit di Interlud Puisi iklan. Ya tadi Mas Leo, kami pun mencoba untuk mencoba ya kita terus bersilaturahmi, terus bertegur sapa kalau bahasanya. Ketika Warung Sastra mengadakan diskusi sastra Jawa, buku Jawa, itu barangkali menjadi diskusi satu-satunya atau buku diskusi bahasa Jawa. itu kan itu secara ya saya ngomong aja. Yuk, kalau yang buku laris kan sudah sering. Ya bagilah tempat gitu, buku-buku yang belum laris. Tetapi ketika membaca oleh Tanjung Ringan Omah gitu kan, kalau teman-teman nanti yang bisa bahasa Jawa ya, membaca cerpen panjang Tanjung Ringan Omah yang memenangkan Rancagi. Rancagi itu adalah inisiatornya adalah Ai Prosidi, sastrawan Ai Prosidi, yang dengan beliau sendiri dengan itu membuat yayasan, namanya yayasan yang kemudian memberi penghargaan kepada sastra daerah Sunda, Jawa, Lampung, Batak, Bali, dan itu setiap tahun sampai hari ini. Dan oleh Tanjung Ringan Omah kemarin mendapatkan Rancagi itu, dan secara kualitas ketika berbicara sastra Jawa tadi dengan kualitas romantis, kalau dengan baca Tanjung Ringan Omah dengan setting 65 dengan tokoh perempuan yang nanti bisa dengan tanyakan Mas Leo, itu akan menarik. Jadi pertama kita harus tidak masalah meniru komunitas sastra Indonesia, komunitas penulis-penulis sastra Indonesia. Saya pun juga meniru bagaimana teman-teman di penerbit-penerbit ini yang lainnya, meskipun tetap dengan visi masing-masing. Kalau terkait sastra digital sama sebenarnya, atau buku digital yang sama sebenarnya. Harus tahu diri ya Mas, enggak koyok hari ini kan, kegedean pihak kurang jaga gitu kan.
Yang tahu yang sastra Indonesia ini paling sastra Jawa. Jadi kakean duduk orang Mudani, banyak omong-omong orang Mudani. Duduk itu ya bahasa Jawa yang menggambarkan yuk kegedean rupiah orang kakek itu kan terlalu tinggi atap jagare kalau kami pun harus. Nah, akhirnya dengan sastra Jawa saya guru itu kan salah satunya. Saya menciptakan meniru, mengambil dari khasanah sastra Jawa untuk bagaimana kanan kiri, bagaimana ajaran Dewi Cikeli itu menjadi penguat kami untuk meneruskan, mencoba aja menerbitkan karya sastra Jawa. Jadi kami tahu diri sebenarnya pengen buku-buku kami itu terjadi buku digital, buku ini, tapi ya itu kan dengan anggaran yang harus efisiensi lagi. Ya itu intinya kalau ada yang berminat untuk tadi kerjasama buku digital dengan kami, dengan senang hati kita bisa bedakan bersama. Matur nuwun. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih Cak Anda. Ya, lanjut ke pertanyaan Cak Jun tadi. Kurang lebih tentang bagaimana perbedaan transisi media gitu ya, dari koran, dari cetak fisik, dari buku fisik ke ke buku elektronik gitu. Apa tantangannya, terus apakah ada pasarnya di buku elektronik itu, terus bagaimana memandang peralihan atau pemandangan situasi transisi ini gitu, siasat-siasatnya akan seperti apa? Ya, mau Bang Koto atau Mas Bagas dulu? Oke, Mas Bagas dulu silakan. Saya mencoba menegaskan sanggahan atas masalah pendidikan itu tadi. Memang di Jogja untuk penerbitan sastra yang berbahasa Jawa di era itu memang, makanya saya bilang cukup marah karena memang secara temuan itu banyak dan saya mengumpamakan Interlop itu sebagai penerus semangat zamannya. Tapi memang ini apesnya ya, penerbit yang menerbitkan buku-buku semacam itu kadang itu penerbit yang lahir dari perjumpaan juga. Jadi kadang terbitannya cuma satu, terus habis itu bubar, terbit lagi, nanti bubar lagi. Itu banyak banget penerbitnya. Kemarin dalam waktu dekat ini saya baru menemukan kumpulan Joko Lono mengumpulkan sandiwara radio yang disiarkan RRI di era revolusi. Itu ternyata sama beliau itu dibukukan dan penerbitnya namanya Citra. Saya cek kemana-mana itu tidak ada dan cuma sekali itu ternyata menerbitkan tanpa alamat. Nah itu mungkin menurut saya sepanjang yang saya ketemu dengan kasus-kasus seperti itu sepertinya itu kekhasannya Jogja sendiri ya untuk penerbitan. Mungkin sampai hari ini saya nambahin itu aja Mas. Terima kasih. Ya, sebenarnya semua sudah dijawab dengan Anda. Tapi ya, saya kira tidak hanya sastra Jawa yang asosiasi, sastra Indonesia juga. Cuma kan bagaimana strategi yang supaya tidak tampak tumpah mirip. Nah ini kan upaya penerbit bagaimana caranya dia tetap gagah. Karena memang kondisinya itu juga berkaitan dengan transisi tadi itu bahwa media cetak tumbang, jadi bukan sastra koran yang tumbang, tapi media cetaknya yang tumbang. Karena sastra kan cuma menumpang di koran, mas. Jadi begitu korannya mati atau
off-kan mulut cerpen yang mau nggak mau asalnya juga ikut lagi gitu. Cuma gini, mungkin ada analogi yang bisa kita pakai untuk buku sih sejauh ini, tapi kita nggak tahu nanti bagaimana ya. Begitu televisi muncul, radio punya kecemasan bahwa dia tidak akan didengarkan lagi. Nah belakangan TV yang mulai cemas karena media sosial ya, kayak YouTube dan segala macam menggantikan posisi televisi gitu. Tapi sampai hari ini baik radio, TV atau akun YouTube juga sama-sama ditonton orang dan punya masanya sendiri-sendiri. Cuma mungkin dengan jumlah yang lebih terbatas gitu. Nah posisi terbatas inilah yang memungkinkan untuk buku terbit secara lebih terbatas sesuai pesanan, sesuai jumlah yang dibutuhkan orang. Penerbit tidak lagi mau bermain-main dengan ini juga kaitannya dengan dana. Misalnya mencetak buku 5.000 eksemplar, jika hanya jangkauan membacanya cuma 300 orang gitu. Jadi sebenarnya itu juga jadi siasat bagaimana buku terbit secara POD itu juga mensiasati situasi pasar kita yang memang tidak baik-baik saja gitu. Cuma toh pada akhirnya masih punya buku ya, kalau misalnya mau buruk sekali seperti kalau umum gitu ya, Wartel paling tidak dia kan juga buku meskipun berpindah media dia akan tetap sebagai bacaan. Artinya spirit kita sebagai penerbit kan barangnya terbaca ya. Nah apakah kami bisa mengikuti tren e-book misalnya, itu tergantung masing-masing penerbit. Ada yang sudah menyiapkan diri begitu, ada banyak teman-teman indie yang memang juga kita untuk. Tapi ada penerbit yang memang siap kalau misalnya waktunya habis ya habis itu, kita ganti lagi yang lain ya, mau tidak mau. Tapi tujuan utama penerbitan adalah barangnya bisa diakses oleh publik dan bisa dibaca oleh orang banyak. Dan selama buku dibaca dengan media apapun, saya kira itu menyenangkan kita sebagai penerbit meskipun dia sudah tidak ada lagi produk yang dia terbitkan secara fisik gitu. Tapi mungkin seperti kaset dan CD juga, sewaktu-waktu penerbit ini muncul untuk edisi kompilasi misalnya, untuk edisi khusus itu misalnya dirayakan gitu. Atau kalau tidak, kita merayakan Wong Melaku dan kawan-kawan sebagai buku lawasan yang menjual produk-produk lama gitu yang mungkin 20 tahun lagi orang tidak pernah tahu buku fisik. Nah mereka ini yang menjadi pahlawan kita gitu. Jadi saya kira zaman tumbuh, kita tidak bisa mengantisipasi dengan mencebaskan itu, tapi pilihannya kemudian bersiasat atau memang kita harus mengalah gitu. Pinggir, tapi kan tidak mesti kalah ya Cak ya, mungkin akan hadir dengan pola yang lain gitu. Karena zaman teknologi dan segala macamnya itu sesuatu yang pasti gitu. Nah tapi kata kuncinya itu, selama bacaan ini masih diakses oleh orang-orang masih punya waktu, nah ekosistemnya mungkin tetap ada tapi dengan pola yang akan berbeda gitu. Terima kasih. Oke, mantap jawaban dari ketiga narasumber yang kalau aku bisa sedikit memberikan catatan refleksi, sebenarnya apa yang sudah kita bicarakan tadi itu menunjukkan satu kemandirian kita sebagai warga, sebagai komunitas yang tidak melulu bergantung pada pemangku kebijakan, gitu. Jadi ketika para narasumber tadi menceritakan ekosistem kecilnya Cak Andar, menganalogikan interlude sebagai sebuah tajul di tengah ladang sawah yang berdebu gitu, melawan traktor besar gitu. Itu adalah satu spirit yang aku rasa penting bagi kita saat ini, karena kita hampir menyepakati bahwa saat ini rezim sangat anti intelektualisme gitu, menerapkan bola itu aku aja biar aku bertingkat apa-apa. Menerapkan anti intelektualisme, depolitisasi di mana-mana gitu. Akhirnya aktivitas membaca, aktivitas ngobrol seperti ini itu menjadi satu, bisa dibilang satu lampu perlawanan atau satu lampu cara bertahan gitu teman-teman. Jadi aku senang karena nampaknya ibu kota buku sastra meskipun daki gitu, dan kita tahu ada yang menggunakan nama ibu kota akhirnya mangkrak gitu ya, dan
mangkrak dan konon mau dibuat kebun binatang gitu dan segala macam ironi yang berlapis-lapis gitu. Para narasumber di sini dengan apa yang mereka bicarakan akhirnya menunjukkan itu bahwa pada akhirnya kita bergerak dan berjalan di atas kaki kita sendiri sebagai sebuah mandiri. Itu teman-teman sedikit refleksi dariku. Mungkin 2 pertanyaan terakhir untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini, diskusi yang cukup membara, cukup senang dan cukup memantik kita semua. Adakah yang mau bertanya? 2 pertanyaan terakhir, silakan angkat tangan. Mas Sukma mau menambahkan mungkin? Oke, cukup. Oke, 1, ada lagi? Oke, ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya racun mau ke sini, tapi kayaknya di Facebook aku komenan sama Cak Anda mau datang ke sini. Kebetulan saya milih, biasanya kalau ada acara besar-besar itu kita ada makan siang, saya mau makan siang. Mau masuk gak ragu, kok aku kerjanya mau diri. Saya nggak nengok, ternyata ada yang lebih muda lagi. Saya dari Oke, nama saya dari Setengah. Nah, alhamdulillah dari 2008 saya sudah menulis hingga sampai sekarang ada yang terbit di industri buku Mario dan 42 buku. Ya, ini kartu saya coba sekali berbagi cerita. Saya motivator lah. Tadi disampaikan saya setahun 2002 novel sebuah mini novel. Alhamdulillah 1 tahun ini ternyata sudah 200-an berapa buku mas. Jadi gak sepaket nanti lewat mata anda yang biasa banget pasti laki-laki. Apalagi pengadaan sekarang konsepnya berbeda. Pengajuan pengadaan ke ini ya, banyak ke perpustakaan itu mereka juga butuh. Jadi teman-teman semua itu harus takut jadi penulis. Aku nggak sombong, 1 tahun itu royalti dari 42 buku itu 30 jutaan. Tapi dulu aku baru buku sebelum kita dihantam oleh Android 2014-15. Buku saya yang royalti itu 1 tahun itu bisa berapa juta? 1 buku novel saya. Dan konsepnya seperti nanti akan dari dulu saya balik. Dulu saya senang nonton wayang, sering lihat orang-orang daerah ingin tahu artinya apa, ingin tahu ceritanya wayang, kok enggak ngerti bahasa Jawa. Saya kebetulan senang sastra Jawa, lalu bukan dari basic ilmu dari sastra Jawa akademis. Saya membalik, saya membuat novel tentang wayang dengan bahasa Indonesia. Saat itu 2008 sampai 2010 itu ternyata itu semacam kayak lahan kosongnya penerbit. Buku saya sampai 2013 booming. Banyak yang mengikuti novel-novel wayang. Mungkin kalau di penerbit tentang sebutan Diva ya, bahkan yang ngambil itu buku saya 2010 Penangsir Kandi juga sudah dipentaskan sama teman-teman teman-teman komunitas Twitter di Solo itu ada Penangsir Kandi itu followernya banyak yang penerbit Penangsir Kandi itu sampai 12.000 buku, kalau nyata 4.000 sampai 3 kali saya tarik itu berarti 12 buku. Waktu itu memang wayang booming seperti itu. Dan sekarang seperti tadi saya juga nyangka 1 tahun itu bisa sampai itu walaupun kuantitinya banyak ya. Berarti kan di rata-rata buku itu apapun ya. Saya menulis kebetulan basic saya peminat saya nggak ngomongin saya sastra ya, tapi saya bisa nyaman menulis sejarah dan gaya Jawa khususnya. Kalau di luar saya belum. Kalau tokoh-tokoh yang saya buat pun di Ponorogo Sudirman dan kayaknya penerbit nyaman karena sekarang memang dipotong masih kamu nggak sama kayak ini di 10%, sekarang penerbit memang 5%. Tapi dari situ aja banyak kok, bukannya ini ya 20 juta oke kalau untuk zaman sekarang kalau sebagainya. Jadi saya rasa saling berbagi teman-teman yang minat untuk menulis karena sudah luar biasa. Zaman saya Pak Mus itu 2010 itu disebut penulis kan banget. Sekarang itu dengan membuat berbagi
karya kecil dibuat antologi aja udah masing-masing penulis itu luar biasa ya kami itu ya Pak, sah-sah saja kayak sama saya di seni rupa biasanya juga masih baru dari mana tapi pameran akhirnya pelukis itu ya sabar aja ya. Jadi untuk zaman sekarang di era salam literasi ya sekarang salam literasi ya itu tidak usah khawatir teman-teman untuk belajar dan menulis. Sekarang alat positifnya semua penerbit mayor lah itu yang menambah karena segmentasi pasarnya pengadaan ya. Itu semua akan diterima betul Mas ya? Betul ya seperti semua diterima apalagi sastra yang banyak sekali. Contohnya itu saya membuat sastra Jawa nyoba tulis baru yang saya kembali awal menulis cuma berapa lembar sekitar 100 halaman. Itu aja ya pokoknya dari 1,5 tahun ini ya kan 2024 kemarin itu ada 100 berapa mulai ngambil berarti kan ada peminat bahasa itu cukup sampai saya datang ke kamu seperti itu. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman di sini ya Mas Foto, Mas Sandra, Mas ya itu dan juga moderatornya itu betul sangat harus semangat dan untuk rezim maupun terkait masyarakat tidak mendukung. Begitu kan saya itu aktivis sastra sejak tahun 2010 berbeda. Awalnya di Mataram tahun itu saya aktivis sastra tahun 1980 saya aktivis dengan teman-teman di Jogja itu saya ikut salur bebas kemudian saya itu alhamdulillah punya anak ada itu Demam Budaya Demam punya teman-teman itu kemudian ikut ke mafia dan sebagainya itu aktivis masalahnya itu tahun 10 aktivis sebelumnya tahun 80-an tahun itu saya sejak tahun itu juga aktivis tahun 2000 saya aktivis itu tulis itu awal itu kita tulisan dari itu ya kalau saya itu pertama kali itu saya angkatan gede itu saya punya di sang awalnya apa itu saya 5 tahun itu satu bab ada trigger itu ada dalam kita bisa tapi dan setelah tahun 2000 itu terbit satu novel dan di Malaya sampai hari ini saya punya novel itu 18 novel dan itu ada satu penghargaan itu ketika masuk kelas gempa. Nah gempa itu dapat ditertulis awal saya mempersiapkan gempa jadi itu mendapat penghargaan. Kemudian ada buku yang itu deskan itu ajukan kemampuan puisi itu ada sekitar Indonesia sekitar dari 10 yang Jawa sekitar 6 ada Malaysia yang terletak dari hari ini kalau saya dalam hidup dari buku itu tentang dari buku itu saya bisa melihat anak saya beserta kuliah sampai dan semua 3 tahun masa itu gara-gara buku itu dan saya mulai ini pas akhir semesteran saya sering menawarkan buku itu jadi pas ya semesteran itu untuk anak saya itu kuliahnya di PKID semua penjara kedua ini yang juga bulan anak ini sudah 1,5 juta baru dapat lunas itu kan lunas dan itu oleh seribu juga demikian jadi buku itu bisa memiliki sejarahnya ini pasar pembeli saya juga mau terhibur dengan dalam bukan memanfaatkan media saya itu memelihara media itu 40 media itu orang itu misalkan bisa menjadi dalam permasalahan buku tapi ini betul zaman sekarang dengan ini itu persentase apa itu mengalami penurunan pada zaman saya bisa memberikan sebuah buku itu 11 itu banyak biasa kita cetak itu adalah 10 IP sekolah
kita butuh semua dari itu. Setelah tulis waktu. Tapi ketika pada zaman bukan ya, itu upahnya pun 5.000 itu juga. Nah, sekarang upah 1.400 bukan lagi selama itu 500 terus sampai berapa. Tapi pasca pandemi mungkin belum lagi itu masalah karena ternyata pembantar dan tersisa itu ada pembantar yang keras kepala dan maka kita bisa berjawab dengan mereka dengan tersebut itulah permasalahan dengan sekolah personal itu maka perlu dilakukan contoh itu dan sekali orang donasi yang keras kepala masih suka baca sastra ini biasanya juga punya anak yang suka baca sastra biasanya. Tapi sebetulnya yang anak tidak baca sastra tapi masih baru karena kan yang ini saya pernah boleh masuk untuk dalam Jakarta kan pernah mengalami namanya musim buku penerbitan buku. Sekarang mulai musim semi lagi. Saya lihat di beberapa pameran begitu buku sudah banyak terbit, sudah banyak yang nonton dan itu juga agak mengenai. Musim semi ini tahun biasa sampai jadi musim bunga. Nah, musim bunga itu ya caranya dengan buku sendiri akan juga ada banyak festival sastra dan berbagai itu akan kembali meningkatkan atau melahirkan pembacaan budaya baru. Itu saya kira. Dan sekarang ini pukul 60 orang itu sudah bagus sekali bila terus 60 orang ini baca buku semua dan membeli buku semua kan lumayan. Belum. Nah, ada ini juga ada orang bisa menulis tahun 5 tahun ada dalam waktu dari 60 peserta ini. Tapi ini sebenarnya kadang-kadang orang mengaku bahwa pasti nggak berhubungnya, kadang tidak. Dan di sini saya ini juga para peserta buku yang baru yang lahir dan itu adalah akan jadi berbuku kan begitu satu akan sampai Papua segala hal ya ini akan juga pilih jenis ini hampir semua media cetak yang dia masih memelihara cetaknya tidak menggunakan di online itu dia masih bisa membayar menulis. Tetapi kalau media cetak itu sudah hilang di jalan semua itu akan kesulitan menggunakan bahasa tulisnya. Karena apa? Karena biasanya ini orang buku atau bahasa itu kan yang boleh atau pelanggan sudah bayar. Nah, kalau nggak mampu lagi Allah ini dibayarnya ya. Jadi menikmati media online itu adalah sama diganggu oleh iklan. Tapi kalau buku kan enggak sambil berarti itu juga lama jadi buku tetap bacanya dengan jangka 6 bulan dan itu dengan dirinya kemana beli bisa terangkan kita semua dan itu akan saya jadikan juga tetap akan beli golkar buku dan beli dari sastra dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mus dan Mas Krisna atas pengetahuan dan pengalamannya yang sudah diberikan kepada kita. Kawan-kawan, waktu kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir pada siang sampai sore hari ini. Matur nuwun Bang Boto, Mas Bagas, dan Andar atas sharing pengalaman dan pengetahuannya. Apa ya? Mungkin penutup teman-teman nanti habis ini ada foto mungkin kan gue. Oke, ada foto jadi kita akan foto tapi sebelum itu terima kasih atas waktunya. Selamat pulang hati-hati di jalan dan jangan lupa membaca karena membaca adalah pelawak. Thank you kami Bu Agustan kembali. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya. Akhirnya Saracen Sastra siang atau sore hari ini telah selesai dan Saracen ini terselenggara berkat
dan keistimewaan. Dan tentu saja tidak banyak yang bisa kami sampaikan selain terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ibu hadirin dan peserta semua yang sudah bersedia hadir dan ikhlas duduk di sini berdiskusi, ngobrol bersama ngalor itu, dan tentunya semoga apa yang disampaikan bisa menjadi wasilah yang berdiskusi kualitas sastra kita di atas hari ini. Terima kasih. Pengumuman yang pertama, setelah ini kita akan berfoto bersama karena tentu saja kita berbicara masif. Semoga pertemuan ini juga bisa dihasilkan dengan baik. Pengumuman yang kedua, bagi teman-teman yang kemarin sebelum mengisi ikut pada saat ini kemudian mengisi tautan link di registrasi, nanti setelah selesai acara bisa menuju ke meja registrasi di depan pintu keluar untuk ada sekedar kenang-kenangan di juga teman budaya itu ya, karena penting itu kenang-kenangan itu setidaknya biar acara kita ini bisa kita kenang. Maka marilah kita tutup ini dengan teriakan jargon kita tadi, jargon kebudayaan kita. Ya, kita foto bersama di sini. Kita jargon dulu. Siap ya teman-teman ya, kita jargon dulu ya. Kalau saya bilang salam budaya, jangan lupa tangannya ada di sebelah kiri dan ucapkan lestari budaya itu. Salam budaya. Kompak ya. Terima kasih. Marilah kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup bersama. Teman-teman peserta tetap di situ, tidak apa-apa. Biarkan empat anak muda ini menuju ke sini. Nah, ini masih muda ya. Merapat teman-teman. Silakan merapat. Aduh berdiri. Ada di sebelah sini. Ya.